wabarakatuh, teman-teman. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar bagaimana cara membuat tabel di dalam sebuah database, teman-teman, dengan menggunakan DBMS SHAM ya dalam SQL. Oke, pertama-tama kita akan membuka control panel pada bagian SHAM-PP dengan mengetikkan ketikan SHAM ya, dengan menekan tombol Windows, teman-teman. Oke, di sini kita ketikkan SHAM, nanti akan muncul SHAM-PP control panel. Di sini kita klik aja. Terus pada bagian Apache, MySQL, FileZilla ini kita pada button start ini kita klik aja, kita tekan aja sampai berbentuk seperti ini, sampai tampilannya seperti ini. Oke, gitu teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini, baru kita masuk ke jendela command prompt, yaitu dengan menekan tombol Windows dan tombol R, huruf R seperti ini. Kita ketikkan CMD. CMD itu adalah command prompt, kita ketik, kita enter, maka akan muncul jendela command prompt seperti ini, teman-teman. Untuk layarnya itu standarnya biasanya defaultnya biasanya itu hitam, terus untuk tulisannya itu biasanya berwarna hijau. Tapi kalau teman-teman menginginkan itu kalau warnanya layarnya itu adalah putih, tulisannya itu adalah hitam, kita tinggal ubah aja, teman-teman. Caranya klik kanan pada bagian mouse, terus pilih properties. Di sini pada bagian di sini ada tab option, font, layout, color, terminal gitu ya. Kalau option itu digunakan untuk isinya itu mengubah tulisan. Di sini ada pilihan small, medium, large ya, besar, standar, kecil gitu ya. Untuk fontnya, jenisnya, size-nya di sini bisa memilih banyak banget. Untuk layoutnya, untuk lebar layout, terus tinggi, lebar dan sebagainya bisa diatur di sini, teman-teman. Untuk colornya di sini ada screen tag, ada screen background. Nah, untuk screen background di sini coba ya, ini kita coba pilih putih ya. Terus untuk screen tag-nya kita pilih apa enaknya, biru atau hitam ya, apa hitam aja ya. Setelah itu kita tekan tombol OK ya, tekan button OK ya. Nah, di sini kok belum berubah gitu ya, ada yang langsung bisa berubah, ada yang tidak. Nah, supaya efek dari yang kita setting itu adalah mengalami perubahan, itu kita close dulu, teman-teman, baru kita ketikkan CMD lagi ya. Di sini. Nah, di sini akan muncul sudah berubah apa yang kita setting tadi, teman-teman. Di sini untuk layarnya putih, terus apa itu namanya? Untuk tulisannya adalah hitam gitu ya. Di sini untuk fontnya coba saya kasih bold ya, teman-teman, biar hitamnya tebel gitu ya. Nah, seperti ini, teman-teman. Sebelum kita masuk, kita setting seperti ini biar enak, teman-teman. Nah, langkah selanjutnya kita masuk ke dalam MySQL atau folder SHAM ya, folder SHAM. Kita masuk ke MySQL dengan mengetikkan cd seperti ini, cd. Oke, kita perbesar, teman-teman, biar enak. Kita perbesar. Kita perbesar ini aja. Nah, biar enak di sini pakai 24 aja. Nah, sama aja ya, teman-teman. Oke, kita masuk ke cd SHAM-PP MySQL bin. Nah, baru masuk ke MySQL min u root. Nah, kalau tampilannya seperti ini menandakan berarti berhasil ya, berhasil masuk ke dalam SQL. Nah, teman-teman, sebelum kita membuat sebuah tabel, langkah yang paling penting adalah kita harus memilih database-nya dulu. Mengapa kita harus memilih database dulu? Karena tabel itu tersimpan di dalam sebuah database.
Jadi kalau kita mau masuk rumah tapi tidak ketok pintu dulu, berarti ya nggak bakalan dibuka ya teman-teman. Nah, kita akan memilih database dulu. Nah, caranya gimana? Kita melihat dulu database yang sudah terbuat dan yang sudah tersimpan itu apa aja. Itu kita harus tahu dulu. Caranya bagaimana? Kita mengetikkan sintak show databases ya teman-teman. Jangan lupa S-nya harus ada ya, databases. Jangan lupa kita tutup dengan titik koma ya, dengan titik koma seperti ini. Kita tekan enter, maka di situ akan muncul database yang sudah terbuat. Kemarin saya sudah membuat database bernama uji coba. Teman-teman kalau mengikuti video saya yang sebelumnya, itu cara membuat database baru itu seperti apa, itu pastinya sudah tahu ya. Nah, untuk mempraktekkan pembuatan tabel pada kesempatan hari ini, kita akan membuat database baru lagi, namanya database belajar, gitu ya teman-teman ya. Caranya bagaimana? Sintak umum untuk membuat database, kita sintaknya adalah create database, di sini belajar. Nah, gini teman-teman. Nah, sintak umumnya ini adalah create belajar. Create database, maaf ya. Sintak umumnya adalah create database, sedangkan belajar di sini adalah nama database. Nah, teman-teman, setelah kita show database tadi, di sini ada database bernama uji coba. Coba ini kita buat, setelah kita enter, nanti apakah berhasil terbuat atau tidak gitu ya. Nah, kalau muncul tulisan query oke, berarti kita sukses atau berhasil untuk membuat database baru dengan nama belajar. Oke, kita cek dengan menggunakan show databases. Nah, setelah kita melihat show database, maka di sini muncul belajar, gitu ya. Artinya apa? Kita berhasil membuat database dengan nama belajar. Nah, sekarang kita akan membuat tabel baru. Kita akan memilih database dulu. Di sini kita akan memilih database bernama belajar. Cara memilihnya seperti apa teman-teman sintaknya? Kita menggunakan use belajar. Use ini adalah memilih atau menggunakan apa? Menggunakan database dengan nama belajar. Artinya database bernama belajar. Kita tekan enter. Kalau ada tulisannya database change, berarti kita sudah berhasil memilih database bernama belajar. Oke, di dalam database belajar apakah sudah ada tabel yang tersimpan? Nah, kalau ingin melihat caranya, show tables. Jangan lupa pakai S ya, bukan toples ya teman-teman ya, tapi show tables gitu ya. Show tables harus ada S ditutup dengan titik koma. Nanti kalau ada tulis seperti ini, kalau empty berarti kosong, berarti artinya apa? Tabel yang ada di dalam database belajar itu belum ada. Nah, sekarang kita akan membuat tabel, contohnya tabel mahasiswa umpamanya gitu ya. Nah, cara untuk membuat tabel dengan nama mahasiswa itu sintak umumnya adalah create tabel mahasiswa ya, create tabel mahasiswa. Kita buka dengan buka kurung seperti itu, create tabel mahasiswa. Nah, seperti itu. Sudah, create tabel mahasiswa. Oke. Lalu kita ketikkan entitas atau atribut atau kolomnya teman-teman. Contohnya di sini kalau mahasiswa itu identik dengan apa ya? NIM ya. NIM. Terus varchar umpamanya ya teman-teman ya. Varchar. Nah,
nim di sini adalah atribut atau entitas atau kolom, ya. Atribut, entitas atau kolom. Maaf, nim di sini adalah atribut atau kolom gitu ya. Kalau entitas itu adalah tabel. Nah, nim di sini adalah atribut atau kolom gitu ya. Sedangkan varchar ini adalah tipe datanya, sedangkan 10 di sini adalah value daripada tipe data yang akan disematkan ke dalam kolom yang bernama nim. Seperti itu, teman-teman. Nah, di sini untuk value-nya itu bisa teman-teman ubah-ubah ya. Terus untuk tipe datanya ini mengikuti karakter atau sifat daripada atribut nanti. Jika atribut itu nanti isinya adalah huruf, terus angka dan sebagainya yang berbau karakter, ya kita bisa menggunakan tipe data varchar atau char gitu ya. Tapi kalau kita nanti di dalam atribut itu nanti isinya angka, dan di mana angka itu dilakukan perhitungan aritmetika, maka seyogianya tipe datanya bukan varchar, yaitu apa? Integer gitu ya. Integer, big integer, small integer gitu, yang berbau angka gitu ya teman-teman ya. Loh, apakah varchar itu tidak bisa menampung angka? Bisa, tapi kalau tipe datanya varchar terus nanti isinya adalah angka, ya bisa aja, tapi angka itu nanti akan, jika dilakukan perhitungan dengan tipe data varchar, itu nanti hasilnya tidak maksimal gitu ya teman-teman ya. Oke, setelah itu apa biasanya? Setelah ini biasanya nama ya. Nama varchar umpamanya di sini 30. Terus apalagi ya? Ini nama semester umpamanya. Di sini kita kasih char. Terus setelah semester nim nama semester alamat mungkin ya, alamat mungkin ini. Oke, kita kasih 50 aja karena banyak ya. Nah, oke. Saya terangkan dulu sebentar teman-teman. Create tabel di sini adalah sintak umum dalam membuat tabel, sedangkan mahasiswa di sini adalah nama tabelnya. Terus kita ikuti dengan buka kurung, sedangkan name, nama, semester, alamat ini adalah atribut atau kolom daripada tabel yang terbuat nanti gitu ya. Sedangkan varchar, char ini adalah tipe datanya, sedangkan 10, 30, 40, 50 ini adalah value daripada tipe data. Sedangkan setelah itu selesai baru kita tutup dengan tutup kurung, terus kita akhiri dengan titik koma. Jika kita tekan enter, maka jika muncul tulisan query OK, maka berhasil. Nah, tadi kita melihat tabel yang tersimpan di dalam database belajar. Di sini kan tadi kosong ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita buka show tables. Nah, artinya apa? Di sini berhasil. Tabel in belajar. Tabel yang terletak di dalam database belajar itu ada satu, yaitu bernama mahasiswa. Nah, kalau kita ingin melihat struktur tabel yang sudah kita buat tadi, kita menggunakan descript. Nah, descript ini adalah singkatan dari descript, kita tulis DESC. Mahasiswa ini adalah tabel mahasiswa. Jangan lupa titik komanya dituliskan ya teman-teman ya. Kita tekan enter. Nah, di sini akan muncul struktur tabel yang sudah kita buat. Nah, di sini ada field ya, atribut, field, kolom itu satu makna ya, tapi beda istilah ya teman-teman ya. Di sini tipe datanya ada varchar, ada char gitu. Ini value-nya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, setelah kita mengetahui struktur tabel yang sudah kita buat tadi, langkah selanjutnya kita akan
menyisipkan data ke dalam sebuah tabel. Di sini contohnya adalah tabel mahasiswa. Caranya bagaimana? Oke, kita menggunakan sintak insert. Insert itu terus apa? Mahasiswa. Nah, insert itu mahasiswa values. Mudah-mudahan ini benar ya. Oke. Oke, seperti ini. Karena NIM kita biasanya NIM angka ya. Biasanya NIM itu angka. Kita mulai 123001 umpamanya gitu. Terus namanya umpamanya Budi Santoso. Nah, umpamanya seperti itu. Terus semester berapa ya? 5 umpamanya gitu. Terus alamatnya umpamanya apa ya? Ponorogo. Nah, seperti itu teman. Kita tutup. Nah, seperti itu. Kita buka apakah data yang kita masukkan tadi berhasil terinput di dalam tabel mahasiswa. Caranya bagaimana? Kita menggunakan select teman-teman. Select from mahasiswa. Nah, select ini digunakan untuk menampilkan atau mengambil sebuah data di dalam sebuah tabel gitu ya teman-teman ya. From di sini dari mahasiswa, di sini adalah tabel mahasiswa. Sedangkan bintang di sini adalah asterisk. Asterisk itu mewakili semua baris, semua kolom. Ya, semua baris, semua kolom. Itu kalau tanda asterisk, tanda bintang itu tekan enter, maka di sini berhasil. Oke teman-teman, di sini kita menginputkan data itu satu ya. Bagaimana kalau kita menginputkan satu sintak tapi bisa menginputkan banyak data gitu ya. Caranya sama teman-teman, cuman titik komanya di sini nanti kita ubah menjadi koma. Jangan titik koma tapi menggunakan koma. Insert into mahasiswa values, terus apa teman-teman? Tadi kan 123002. Nah, sekarang siapa namanya ya? Santi umpamanya gitu. Semester 4 umpamanya. Terus alamatnya Madiun umpamanya gitu. Nah, kita tekan koma aja. Nah, di sini kita ubah 3 terus Laili umpamanya gitu. Siapa ya namanya inaknya ya? Joko Tingkir. Oke, kita semester berapa? 7 umpamanya gitu. Terus alamatnya umpamanya mana ya? Surabaya. Surabaya. Oke. Kita di sini contohnya menginputkan dua data sekaligus. Ya, seperti ini. Dengan kalau menginputkan lebih dari satu itu bisa koma. Kalau dikira sudah selesai, baru kita tutup dengan titik koma. Setelah itu kita tekan enter. Jika berhasil maka akan muncul tulisan seperti ini. Nah, kita coba. Kita tampilkan apakah benar terinput di dalam tabel mahasiswa untuk bernama mahasiswa Santi sama Joko Tingkir. Caranya bagaimana? Select asterisk from mahasiswa. Nah, di sini berhasil teman-teman. Santi, Joko Tingkir dengan semester 4 dan 7 Madiun Surabaya berhasil terinput. Demikian teman-teman untuk tutorial hari ini, bagaimana cara membuat tabel dan menyisipkan data ke dalam sebuah tabel di dalam sebuah database. Terima kasih teman-teman, semoga tutorial ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.